mahasiswa saya yang laki-laki yang kayaknya gentle banget ya di kelas ya, kok malah mewek di depan saya curhat. Ada dibocorin sama Bu Ina. Kan tak nyebut merek. Oh iya, gitu. Itu lucu. Audio Jungle. Halo Sobat Vokasi, balik lagi nih dengan kita di segmen podcast. Dan sebelumnya kenalin saya Ariana ya. Dan mungkin teman-teman kemarin udah lihat hostnya mungkin cewek, sekarang kenapa cowok? Nah betul, jadi saat ini saya ambil alih host podcastnya ya. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat di depan, ini udah ada bintang tamu yang spesial nih. Kalau kemarin mungkin dari mahasiswa, tapi sekarang dari dosennya langsung, yaitu silakan Ibu yang cantik di depan saya memperkenalkan diri. Wah, saya kayak grogi nih jadi depannya Mas. Oke, terima kasih. Halo sahabat vokasi. Nama saya Inawati, saya Kaprodi Perpustakaan Digital, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang. Salam kenal, halo Sobat Vokasi. Salam kenal ya teman-teman, bersama Kaprodi dari Perpustakaan Digital Fakultas Vokasi. Tapi Bu, sebelum kita mulai kita ada jargon nih Bu. Jadi jargonnya adalah dari vokasi untuk negeri, inspirasi tiada henti ya. Oke, kita coba. Oke, 3, 2, 1. Dari vokasi untuk negeri, inspirasi tiada henti. Nah, itu adalah jargon kita. Oke, sedikit intermezzo Ibu. Baik, dari tadi saya sudah penasaran banget nih Bu tentang prodi perpustakaan digital. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, Indonesia itu masuk ke dalam jajaran 10 negara terbawah Bu ya, terkait dengan literasi. Dan Ibu ini adalah yang memperjuangkan tingkat literasi kita semua teman-teman. Dan memang banyak orang Bu yang berpikir kalau misalkan prodi perpustakaan itu pasti berkaitan dengan buku lah, dan mungkin banyak orang berpikir ini tuh membosankan seperti itu Ibu. Betul. Mungkin Ibu bisa jelasin kalau misalkan di perpustakaan digital kan ada digitalnya nih. Jadi orang mungkin ini akan berbeda tentunya. Mungkin Ibu bisa dijelaskan seperti apa sih perpustakaan digital itu Bu? Oke, baik. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering bermunculan Mas ya. Betul. Terkait apa sih itu perpustakaan? Pekerjaannya menjenuhkan, nyusun buku. Untuk apa itu dikuliahkan sampai bertahun-tahun ya, sampai sekian SKS dan banyak hal yang menjadi pertanyaan. Nah, tetapi ada hal yang menarik dulu nih Mas. Oke, sebelum berbicara tentang prodi ini ya. Tahun ini jumlah ASN yang menjadi formasi ya untuk perpustakaan sangat banyak. Oh wow, ini peluang ya. Peluangnya sangat banyak, termasuk di beberapa instansi, daerah, bahkan sekarang sudah masuk ke jajaran sekolah. Ya, di sekolah pun ada penerimaan CPNS-nya itu pustakawan. Wow. Nah, makanya jangan dulu melihat nyusun rak. Nah, sekarang kita tahu ya, orang berlomba-lomba ya masuk ke pendaftaran CPNS itu. Tapi terkadang orang tidak memahami apa sih ini. Nah, ini sangat menarik. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa membuka lebar terkait perpustakaan itu apa, khususnya di perpustakaan digital Mas. Betul banget. Dan jujur memang perpustakaan tuh kayaknya ranah yang jarang dibahas secara betul. Ya. Jarang sekali. Tetapi saya heran. Kenapa itu Bu? Karena setiap tahun ada duta baca. Oh iya. Iya kan? Betul ya. Tapi itu tidak disorot. Wow, ini jadi Ya perhatian kan? kita bersama sih Bu. Betul. Ada duta baca, ada duta literasi, baik tingkat nasional maupun sampai ke daerah. Nah, mungkin dengan adanya podcast ini bisa menambah inspirasi masyarakat untuk bisa mengetahui seberapa pentingnya sih itu literasi dan perpustakaan itu perannya di mana. Ya, khususnya perpustakaan digital.
Betul banget, dan apalagi kalau perpustakaan digital Bu ya, apalagi kalau yang di UM itu kan sarjana terapan Bu ya. Ya, betul. Nah, saya juga anak UM kan ya, dan saya juga tahu ada ilmu perpustakaan tuh juga Bu. Nah, kira-kira yang bedain antara ilmu perpustakaan dengan sarjana terapan perpustakaan digital tuh seperti apa sih? Oke, di UM memang ada dua ya. Ada sarjana terapan perpustakaan digital itu di Fakultas Vokasi, fakultas kita ya. Kemudian ada pula di S1 ilmu perpustakaan ya. Nah, apa sih bedanya kok bisa ada dua? Ya kita ketahui bersama bahwa sarjana terapan itu level pendidikannya sampai ke level 6. Ya, level sarjana itu levelnya 6. Level analisisnya. Sama dengan sarjana biasa. Level analisisnya 6. Bedanya apa? Yaitu bedanya di mata kuliahnya, kurikulumnya, dan kompetensi lulusannya. Nah, gimana itu Bu? Itu sangat menarik. Nah, kompetensi lulusan itu sendiri Mas bisa tercapai dilihat dari kurikulum yang ada. Nah, sedangkan bedanya sarjana terapan perpustakaan digital lebih berfokus kepada kurikulum yang mengadopsi praktikum yang lebih besar ketimbang teorinya. Oh, wow. Nah, sedangkan sarjana ilmu perpustakaan lebih condong kepada analisis teorinya dulu, kemudian ditambahkan praktikum sedikit, seperti itu. Jadi persentasenya terbalik. Perpustakaan digital atau sarjana terapan itu persentase kurikulumnya 60% itu praktikum Mas. 60% Bu? Iya, malah teorinya kurang dibanding praktikumnya. Itu bedanya. Ketika sarjana biasa, maka teorinya itu sampai 60-70%, 30%-nya itu masuk kepada praktikum. Jadi kebalik. Nah, apalagi bedanya, yaitu dari hasil-hasil karyanya mahasiswa. Nah, berarti ada karya tuh. Ada. Perpustakaan terapan itu atau sarjana terapan perpustakaan digital itu sasarannya yaitu ketika tugas-tugas akhir sebelum mereka ujian, mereka harus membuat sebuah produk. Oke. Nah, produknya tuh kayak gimana sih Bu? Produk-produk inilah yang diciptakan dari hasil analisis permasalahan di lapangan. Contoh, ada mahasiswa yang ngembangin tentang panduan tunanetra di dalam mencari atau menelusuri buku atau menelusuri informasi yang dibutuhkan, kemudian mengembangkan koleksi-koleksi dalam bentuk digital yang bisa membantu difabel seperti itu Mas. Kemudian mengembangkan koleksi-koleksi literasi untuk anak. Ada yang ngembangin game. Ada game juga? Ada, benar. Ada game literasi, game edukasi untuk peningkatan literasi itu tadi. Wow. Oh, nanti mohon dikirimkan Bu ya. Nanti mungkin saya akan cantumkan nih di sini ya. Boleh. Ini adalah karya-karya teman-teman kita yang dari perpustakaan digital ya Bu ya. Dan memang menarik banget tadi, berarti kita tuh dididik jadi praktisi ya Bu kalau misalkan masuk di perpustakaan digital ya Bu. Betul. Selain praktisi Mas, juga karena di sini ada literasi. Jadi tetap bisa menulis akademisi. Oh gitu. Nah, asumsinya ya, ketika praktisi hanya di lapangan, teknisnya dan lain sebagainya. Tetapi kami tetap mempertahankan mereka mampu menulis. Kenapa? Kita ini bidangnya literasi. Ya juga, nanti hilangin nulisnya. Iya. Kalau hanya dipraktisi saja, teknologinya saja enggak. Iya. Jadi ada dua kompetensi intinya. Ada literasi informasi, ya. Ada literasi digital. Peminatannya nanti di kurikulum. Kemudian ada literasi akademik. Nah, literasi digital ya semua yang berbau teknologi Mas. Pengembangan website, kemudian pengelolaan data, manajemen data ya, kemudian ada repositori. Ya, kemudian ketika masuk ke literasi akademik itu mampu mengembangkan dongeng. Ya, nulis. Bisa menulis baik secara ilmiah maupun non ilmiah. Karena itu akan
berkaitan dengan kompetensi pengembangan konten-konten atau pengembangan koleksi-koleksi digitalnya nanti. Jadi tetap pustakawan harus bisa menulis, bukan hanya sebatas mengatur buku. Wow, saya juga baru tahu seluas itu ya ternyata cakupannya ya. Betul, makanya mahasiswa saat ini tuh kaget. Kenapa itu? Kaget, Bu, di semester ini kami belajar tentang teknologi, kami belajar jaringan, kami belajar tentang website, ya, kami belajar untuk kegiatan-kegiatan di teknologi. Tapi kita juga belajar tentang manajemennya, kita belajar tentang ngembangin nulis dan lain sebagainya. Sampai-sampai mahasiswa kami itu sudah ada yang punya artikel yang terbit di Sinta 2, lulusan kami. Ya, jadi alhamdulillah ada yang sudah punya buku referensi. Jadi sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Jadi sebelum mereka memilih saya minatnya apa, lihat dulu kompetensinya di mana. Condongnya ke teknologi, kami arahkan ke literasi digital. Tetapi condongnya ke menulis, kami sarankan ke literasi akademik seperti itu. Oke, berarti memang benar-benar pembelajaran itu dipersonalisasi sesuai dengan bakat dan minatnya ya, arahnya kemana diarahkan seperti itu ya. Hal itu disaring Mas sebelum mereka masuk di semester 4 atau 5 di peminatan, ya itu disaring. Condongnya anak ini kemana? Nanti akan dibantu oleh dosen PA, oleh Kaprodi, dosen-dosen lain untuk mengarahkan. Kamu cocoknya kemana? Karena nanti akan berkaitan dengan tugas akhir yang akan dikembangkan. Iya benar-benar. Ya, sehingga tidak terlalu kesulitan lagi. Aku tadi dikasih lihat karya teman-teman ya, dan juga beberapa ibu juga tadi menceritakan lulusannya udah keren-keren ya, ada yang punya literatur ya Bu ya. Nah, tapi sebuah fakta yang mungkin ternyata vokasi ini tuh tahun 2023 kan Bu ya, di adanya gitu. Tapi kenapa lulusannya tuh udah punya track record yang sebegitunya Bu? Oke, baik. Ya mungkin sedikit kita melirik perjalanan fakultas vokasi flashback ini ya betul. Kan fakultas vokasi ya Mas ya, berdiri dari gabungan 3 fakultas sebelumnya. Ya, awalnya program studi yang ada di fakultas vokasi itu yaitu dari D3 sebenarnya. Diploma 3 yang ada di UM, se-UM. Yaitu dari 3 fakultas. Ada fakultas ekonomi, fakultas sastra dan teknik ya. Nah, seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang meminta semua diploma-diploma 3 itu ditransformasikan menjadi sarjana terapan. Ya, sarjana terapan, sehingga dari sastra sendiri, salah satunya kami dari perpustakaan digital itu dari D3 perpustakaan. Nah, sehingga ada 2 angkatan Mas, ada 2 angkatan di D3 ini dikonversi menjadi D4. Ya, jadi 2 level, angkatan 2020 dan 2021 itu dikonversi menjadi D4. Nah, sehingga di tahun 2022 pertama kali penerimaan prodi D4 atau sarjana terapannya ya. Nah, tetapi yang angkatan 2020-2021 ini itu sudah masuk ya di D3 sebelumnya, sehingga ditransformasikan di 2022 akhirnya menjadi 3 angkatan. Nah, kemudian berpindah ke vokasi menjadi 1 fakultas bersama, yaitu pada tahun 2023. Ya, betul. Nah, di 2023 itulah juga mencetuskan lulusan pertama yang angkatan 2024 ya. Di 2023 1 tahun bersama di vokasi, di 2024 mencetuskanlah atau melahirkan lulusannya pertama yang transformasi tadi dari D3. Seperti itu Mas. Jadi memang walaupun fakultasnya tuh baru, tapi track recordnya udah dari lama. Udah lama. Yang saya penasaran Bu, gimana sih respon mungkin feedback dari teman-teman mahasiswa mungkin yang udah magang atau mungkin yang udah lulus mungkin? Ada 2 sih yang namanya feedback ya Mas. Dari sisi positifnya mereka seneng lah. Kenapa? Karena mereka tidak perlu susah payah mencari mitra dan lain sebagainya. Ya sisa nunggu prodi menghubungi beberapa
mitra prodi. Kemudian bukan hanya sebatas itu Mas, ketika mahasiswa juga punya saran, Bu, saya mau magang di sini, tetapi ini belum ada di daftar mitranya prodi. Gimana caranya? Ya nggak apa-apa, ayo ke prodi, dibantu untuk menembusi sehingga kita bisa kerjasama dengan tempat yang ingin ditempati magang. Jadi bukan berarti mengurung mahasiswa sesuai kemauan prodi, enggak. Tetapi mereka juga bisa memberi saran atau Bu, saya mau magang di sini nih, boleh nggak ini? Ya boleh, nanti difasilitasi untuk bersurat prodi, bersurat ke sana bersedia atau tidak. Sampai akhirnya kalau bersedia ya nanti akan dikirimkan mahasiswa magang seperti itu. Ya jadi kami lebih kepada welcome sih Mas. Namanya pelayanan ya di prodi, menurut saya kenyamanan lah yang paling nyaman. Ya, kenyamanan yang paling utama. Kemudian di prodi bukan berarti kita yang menjadi kamu harus gini nih, enggak boleh seperti itu. Jadi kita memberi ruang kepada mahasiswa. Betul. Apa kemauan kalian? Ini ada yang seperti ini nih. Kira-kira enaknya seperti apa? Termasuk ini website prodi. Sekarang dikelola oleh mahasiswa Mas. Oh iya. Ya, website prodi sekarang masih sementara ditata oleh mahasiswa kami sendiri. Kemudian media sosialnya prodi dipegang juga. Saya kasih pegang mahasiswa, wes ini tanggung jawab kamu, tetapi tidak boleh membuat sesuatu yang macam-macam lah seperti itu, yang sesuai dengan arahan saja, tetapi tetap ada koordinasi. Betul. Jadi mahasiswa kami itu kami ajar untuk mandiri, kadang kami ajari sebagai mitra kerja kami. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sangat senang Mas ketika dilibatkan menjadi tim peneliti. Nah, bahkan mahasiswa alumni nih, mahasiswa yang sudah jadi alumni, sudah bekerja, malahan tanya, Bu, apakah masih ada yang bisa saya bantu di prodi? Saya senang bekerja di sana. Ya, jadi memang di semester-semester ketika semester 6, 7, 8 kami sudah memberi ruang mereka untuk berkomunikasi lebih aktif dengan dosen-dosen di prodi, sehingga terbentuk kekeluargaan yang lebih erat Mas. Seperti bahkan itu. Sudah alumni Bu ya, udah. Nah, bahkan sudah alumni, mereka masih ingin ke prodi, tapi saya bilang, sampai kapan? Kamu punya masa depan sendiri. Kamu jalan-jalan ke prodi atau minta saran, minta diskusi dengan kami di prodi, kami sangat welcome. Tetapi ketika kamu mau mengabdikan terus, kamu punya masa depan sendiri yang harus kamu tata. Seperti itu. Iya benar juga sih. Berarti peran dari dosen terus habis itu prodi itu berarti sebagai fasilitator ya, Bu? Betul. Bukan yang harus di sini nih gitu, bukan? Enggak, kami hanya memfasilitasi. Dan quality control ya. Betul. Karena tanpa ada memfasilitasi, mengontrol, itu takutnya mahasiswa juga entah kemana. Yang penting selesai. Ya betul, yang penting selesai. Itu juga kami jaga kualitas lulusan. Jadi tetap memang diberi kebebasan, tetapi tetap ada kontrol dari prodi, yang kemudian ketika mereka memilih TA, kami di prodi meminta mereka di saat magang 2 semester ini sudah mencari permasalahan-permasalahan yang akan diangkat jadi TA. Ya, jadi mereka harus analisis masalah selama 1 tahun itu, kemudian nanti pas balik ke kampus mereka sudah punya topik untuk tugas akhirnya, sehingga bisa mempercepat mereka lebih selesainya lebih tepat. Ya, seperti itu. Di prodi juga memfasilitasi ini Mas, bukan hanya ke dosen pembimbing. Mereka ketika mau curhat atau konsultasi ke kaprodi sendiri, saya sebagai kaprodi kadang bukan bimbingan saya masih terima. Oh, Ibu pernah ya terima? Betul. Ayo diskusi dengan saya kalau memang masih bingung. Ketika sudah ini baru ke dosennya, atau mungkin ada miskomunikasi dengan dosen pembimbingnya, coba saya luruskan ada apa, seperti itu. Jadi kadang mahasiswa bimbingan saya tuh banyak, tetapi real itu saya pembimbing bayangan. Ternyata Ibu juga berperan di sana ya, walaupun udah ada ya, untuk membantu mahasiswa Mas, semua untuk membantu mahasiswa itu. Ya mau gimana lagi. Tapi bagusnya mereka nyaman cerita ke Ibu. Iya. Bukan hanya tentang permasalahan akademik, respon mahasiswa ke saya pribadi, tetapi mereka bahkan curhat tentang masalah pribadi Mas. Mungkin karena di semester akhir sering bertemu dengan Bu Ina, sehingga nyaman untuk bercerita.
ada yang bercerita tentang permasalahannya untuk menyelesaikan TA karena masalah pribadi, pacar, keluarga dan lain sebagainya. Curhat, Pak. Bahkan curhat. Dan yang paling lucu Mas, Kenapa yang itu? sering saya temui mahasiswa-mahasiswa saya yang laki-laki yang kayaknya gentle banget ya di kelas ya, kok malah mewek di depan saya ketika curhat. Itu kan Rahasia lucu Anda tuh. dibocorin sama Bu Lucu Ina. tuh. Kan tak nyebut merek Oh iya, gitu. tak nyebut merek. Itu lucu. Bahkan sampai sekarang kadang WA saya, Oh iya. Bu Ina apa kabar? Kadang saya tanya gimana sekarang. Ada yang saat bimbingan sibuk sampai nangis-nangis. Ini Bu ini kok kamu cemen sih? Ya jadi kayak apa ya? Jadi teman lah. Betul. Ya, lebih nyaman seperti itu Mas. Menurut saya ketika mahasiswa itu di semester akhir itu mereka butuh teman bercerita. Sangat, Bu. Ya, teman bercerita, baik itu masalah pribadinya yang mungkin menjadi kendala di saat tugas akhir maupun masalah-masalah di lingkungan akademik. Nah, itulah kami di Prodi tekankan ke dosen-dosen bahwa tugas dosen pembimbing, tugas dosen PA itu bukan hanya sebatas formalitas saja, tetapi itu real harus menjadi partner untuk teman-teman yang mahasiswa yang membutuhkan seperti itu. Iya. Bahkan profesi Ibu selain jadi dosen perpustakaan digital jadi psikolog juga. Iya. Malahan ada nih Mas, mungkin kalau ada nonton ya saya tidak nyebut merek. Kenapa tuh? Menganggap Bu Ina yang ngobatin saya, lebih nyaman saya cerita ke Bu Ina ketimbang saya ke psikiater kan. lah kok gitu? Enggak Bu, lebih enak sama Bu Ina cerita lebih plong. Oh alhamdulillah saya bilang seperti itu. Intinya tetap pada batasan masing-masing. Mau bercerita saya mendengarkan, tetapi tetap saya hanya sebatas pendengar dan menasehati sebagai layaknya, baik dianggap kakak, mau dianggap seorang ibu atau seorang teman ya silakan. Jadi bahkan ada yang lebih parah Mas. Kenapa tuh? Kan banyak nih mahasiswa, ada sih beberapa mahasiswa yang tidak senang ke kampus, tapi senengnya ngopi di kafe. Nah, orang tuanya datang nih Mas, kok gini Mas, anak saya jarang ke kampus. Terus tak tanya, Mas kalau izin ke kampus sampean kemana? Terus saya ngopi Bu. Wah suka ngopi di mana? Bu Ina seneng nih ngopi, ayo sesekali ngopi. Jadi saya sering ngajak mahasiswa untuk ngopi Mas. Ya, kopi mana Bu? Oh sangat banyak kafe di Malang yang sering saya datangi Mas. Ya ampun. Jadi itu bentuk bagaimana saya menciptakan hubungan yang lebih terbuka, ya lebih terbuka kepada mahasiswa sehingga dia nyaman di prodi. Ngopinya dalam tanda kutip ini bukan yang dipelesetin dalam hal yang lain, tetapi kami ngopi itu ngerjain tugas. Saya membantu mahasiswa bimbing TA-nya, bantuin tim peneliti saya dan lain sebagainya. Jadi real betul-betul kami ngopi ya ngopi untuk bekerja selain di atau belajar selain di kampus seperti itu. Ya sebegitu dekatnya Ibu dengan mahasiswa. Ya, memang itu tujuan saya sehingga mahasiswa tidak merasa segan nih sama dosen, tapi di awal tetap ada. Jadi modelan saya itu dengan mahasiswa yaitu mereka harus lebih interaktif lah, berkomunikasi dengan dosen apalagi di semester akhir sehingga itu tidak lepas kontrol. Betul. Itu aja sih untuk menjaga itu. Oh iya, Ibu kan sebagai kaprodi juga ya. Ibu menerapkan nggak cara-cara atau mungkin tips kiat-kiat Ibu nih untuk dekat sama mahasiswa mungkin ke dosen-dosen yang lain atau seperti apa Bu? Oke, ya setiap rapat kan kami ada rapat rutin ya setiap bulan sekali dengan dosen-dosen, yaitu di situ kami bertanya kepada dosen-dosen. Saya sebagai kaprodi bertanya apa sih kendalanya, kenapa dengan mahasiswa ini, ya. Dengan itu mungkin dengan melalui cara itu komunikasi dengan dosen, nanti dosen bisa memberi pelayanan yang lebih baik. Contoh ketika misalkan ada dosen yang mungkin karena kesibukan dosen yang sangat banyak ya, sehingga terkadang lupa membalas WA-nya mahasiswa. Nah, terkadang di situ saya WA dosennya ketika mahasiswa sudah WA ke saya. Jadi saya menjadi jembatan penghubung. Oke, tolong mahasiswa ini juga dilayani ya, karena mahasiswa ini juga punya hak untuk ini ya. Jadi seperti itu. Ya namanya
Kaprodi ya harus menjadi penghubung antara semua lini di prodi itu. Iya Bu, betul. Tugasnya banyak banget ya ternyata Bu Ina ya. Sangat banyak, bukan cuma saya sebetulnya, semua kaprodi yang ada di Vokasi. Bu Ina cerita banyak banget tadi tentang mahasiswa dan juga bahkan tentang bagaimana sih seluk-beluk prodi yang mungkin stigma-stigma yang ada di pikiran saya juga terluruskan ya setelah dengar ceritanya Bu Ina juga. Dan saya juga akan bahas tentang di arah ke depan Ibu akan seperti apa gitu kan. Apalagi sekarang tuh informasi tuh dan juga teknologi tuh kemajuannya pesat banget gitu ya Bu. Bahkan kita susah mengejarnya, yang sebagai manusianya pun susah gitu, lebih cepat AI-nya daripada kita gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan dari perpustakaan digital sendiri, tantangan terbesar Bu untuk ke depan yang perlu Ibu siapkan untuk mungkin lulusan-lulusan ini itu seperti apa tantangannya Bu? Oke, mungkin tantangan ke depannya yaitu motivasi Mas. Oke. Ya. Motivasi ke mahasiswa untuk terus berinovasi. Nah, mengikuti perkembangan zaman yang semakin yang tadi dibahasakan bahwa tidak terkejar. Ya, tidak terkejar bagi mereka yang hanya ingin santai-santai saja. Ya, seperti itu. Jadi yang perlu pertama kali itu motivasi. Yang kedua etika digital. Oke. Nah, seperti apa itu, Bu? Etika digital yang sangat penting karena saat ini banjir informasi sudah di mana-mana, mengaksesnya sangat mudah, maka perlu etika-etika tersendiri untuk mengakses hal-hal seperti itu. Nah, apakah informasi ini digunakan untuk kebutuhan apa dan lain sebagainya, informasi apa yang perlu kita konsumsi atau kita sebarkan ke orang lain dan lain sebagainya, itu sangat penting Mas. Jadi itu motivasi kepada mahasiswa untuk terus belajar, kemudian etika digitalnya tetap dijaga seperti itu, sehingga suatu saat pasti akan terus mengembangkan kompetensinya dengan sendirinya. Karena kenapa Mas? Ketika kita berbicara tentang hanya sebatas kurikulum ya, dengan kecanggihan-kecanggihan yang saat ini, maka itu tidak akan pernah bisa terkejar. Betul. Karena kita pahami kurikulum hanya berapa? 146 SKS ya satu kali sampai selesai ya untuk sarjana terapan. Nah, kemudian kemana selebihnya? Ya inovasi. Inovasi tiada henti. Berinovasi. Nah, jangan sampai hanya menunggu tugas baru mau belajar. Enggak. Malah kembangkanlah talenta-talenta yang kalian miliki untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi diri yang ada. Jadi pelajari kalian ini aspeknya di bidang apa, senengnya di mana. Nah, itu yang kalian perdalam sehingga dapat menunjang kemampuan Anda di bidang literasi, teknologi dan informasi seperti itu. Nah, menyangkut AI ya Mas. Gimana tuh? Ya, itu memang mungkin di Indonesia sendiri untuk teknologi-teknologi itu memang masih sangat berusaha untuk mengejar kemajuan-kemajuan itu, termasuk kita di perpustakaan digital. Nah, harapan kita nanti jadikan AI bukan menjadi musuh, bukan menjadi penghambat di dalam mencapai kompetensimu, tetapi menjadi partner. Jadikan partner sehingga kamu bisa menjadi sahabat AI seperti itu. Karena mau tidak mau itu tidak bisa dipungkiri, AI akan terus berkembang. Tetapi janganlah AI menghilangkan profesimu. Karena kenapa? Akan sangat kerasa. Contoh Mas, ketika orang berbicara tentang layanan, layanan itu pasti ada psikologi di dalamnya, ya kan? Ada hubungan antar manusia. AI tidak memiliki hal itu. Iya juga ya, kan? Benar ya. Nah, sehingga ketika kamu tetap menjaga kualitas layanan yang kamu berikan, misalkan bukan selain dari teknologinya, maka itu akan tetap terpakai. Contoh kecil ya. Contoh kecil misalkan kita di kampus dulu yang full daring dengan offline kan kembali offline. Iya sih, nggak bisa ya berakhir. Nggak bisa. Contoh kecil, kompetensi mahasiswa, kemampuan mahasiswa yang diperoleh dari pembelajaran daring dengan yang offline. Beda sih. Beda nggak? Beda sih, saya merasakan. Nyaman mana Mas? Sebenarnya bagusan offline Bu, jadi lebih paham gitu loh. Betul, karena ada interaksi psikologi di dalamnya. Iya sih, bener. Iya kan? Bener. Bukan hanya sebatas robot yang memberi
tidak ada hubungan emosional yang langsung lah seperti itu. Nah, tetapi ketika kita padukan, nah itu yang lebih baik. Yes, dipadukan apa perpaduannya, pengembangan teorinya, materi-materinya, informasinya, nggak apa-apa dengan bantuan AI. Tetapi dalam implementasi pelayanannya, apalagi kami di perpustakaan digital, notabene nanti prospek pekerjaannya kan untuk pelayanan, ya kan, pelayanan jasa. Betul. Maka hubungan psikologi, kemudian komunikasi, interaksi sosial dan lain sebagainya itu juga tetap dijaga. Nah, makanya di kurikulum itu tetap kami pertahankan yang namanya layanan perpustakaan, psikologi layanan dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Oh, iya betul ya, Bu. Jadi pada akhirnya inovasi itu yang terus harus didukung ya. Betul. Ya. Tanpa meninggalkan etika. Iya. Seperti itu. Oke. Kita kalau misalnya kita berbicara tentang perpustakaan digital, Bu. Kira-kira arahnya ke depan nih seperti apa? Tentu kan harus menyesuaikan dengan zaman ya, Bu. Kira-kira bayangan Ibu seperti apa kalau misalkan diamanahi sebagai Kaprodi ini nanti? Oke, untuk saat ini karena masih jadi Kaprodi ya, tapi entahlah Kaprodi selanjutnya seperti apa. Harapan saya di Prodi Perpustakaan Digital ini suatu saat yang sama tadi saya sampaikan bahwa suatu saat mahasiswa mampu menciptakan aplikasi-aplikasi yang lebih friendly lagi untuk sistem di perpustakaan yang bisa mendigitalisasi aktiviti-aktiviti yang ada di perpustakaan, baik itu secara layanan digitalnya, layanan mandirinya maupun secara personal pustakawannya, sehingga tabungan-tabungan intelektual, tabungan-tabungan pengembangan atau karya untuk mahasiswa-mahasiswa perpustakaan itu terus ada. Jadi terus berkembang dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk saat ini memang mungkin karena fokus di perpustakaan digital itu lebih kepada bagaimana nih Prodi bisa menciptakan aplikasi-aplikasi perpustakaan digital yang dapat digunakan oleh level sekolah dulu. Karena kenapa? Di sekolah ini masih sangat kurang tersentuh. Ya, karena yang dikembangkan untuk umum sehingga terkadang ada menu-menu yang memang dibutuhkan khusus untuk di perpustakaan sekolah seperti itu. Wow, baik Bu, kita udah mau ada di penghujung sesi kita. Mungkin bisa dikasih dong kata-kata penyemangat buat teman-teman yang mungkin masih malas untuk berinovasi di tengah kencangnya AI yang berinovasi. Justru Anda bermalas-malasan. Iya, betul. Kasih Bu kata-kata. Oke, baik. Untuk sahabat vokasi yang saat ini masih senang dengan magernya, senang dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang bermanfaat ya. Mari kita terus berinovasi karena hanya inovasilah yang mampu menyelamatkan kita untuk tetap eksis di tengah AI yang saat ini terus berkembang. Gokil. Jadi teman-teman tetap berinovasi ya, kata Bu Ina, Kaprodi Perpustakaan Digital. Baik Ibu, terima kasih Bu sudah hadir di podcast kami yang sederhana. Dan semoga ya teman-teman ini akan menjadi insight baru bagi teman-teman terkait dengan perpustakaan digital dan menghilangkan stigma-stigma tentang perpustakaan yang mereduksi hanya sebagai tukang naruh buku, tentang bawa-bawa rak dan lain sebagainya. Ternyata seluas itu loh teman-teman perpustakaan digital kalau misalkan teman-teman perhatikan tadi ya. Dan semoga di episode ini juga teman-teman banyak informasi dan juga nilai moral yang teman-teman bisa petik dari Bu Ina. Sebegitu dekatnya dengan mahasiswa ya. Dan dosen-dosen silakan tiru Bu Ina. Dan terima kasih Bu. Dan akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Saya akhiri dengan terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.